Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sesfi Delvita dari kelas Mandiri. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Pengantar Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Dr. Sri Restu Ningsih. Untuk kasus kali ini saya mengangkat judul yaitu Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian Berbasis Web pada Universitas Rahmatan Lil Alamin. Latar belakang masalah dan rumusan masalah. Sistem pengelolaan data kepegawaian pada Universitas Rahmatan Lil Alamin saat ini masih menggunakan sistem manual, sehingga bagian tata usaha agak kesulitan dalam menemukan data-data dosen dan tenaga kependidikan lainnya pada Universitas Rahmatan Lil Alamin. Tujuan dan manfaat dari perancangan sistem informasi ini adalah untuk memudahkan bagian tata usaha dalam mengelola data kepegawaian di Universitas Rahmatan Lil Alamin. Untuk pembagian kerja pada proyek kali ini terdiri dari, yaitu yang pertama adalah manajer proyek, di mana manajer proyek adalah seseorang yang memiliki keahlian manajemen proyek, memiliki jiwa kepemimpinan, mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu pembuat program, di mana pembuat program ini tugasnya adalah yaitu membuat rancangan program, mulai dari merancang rancangan bangun sistem, pembuatan database, membuat dan menuliskan kode, mendesain antarmuka, melakukan pengujian, dan juga bertanggung jawab untuk merancang keamanan dari sistem informasi yang dibuat. Analisis masalah dan risiko sistem yang sedang berjalan. Analisis masalah yang akan timbul dari perancangan sistem informasi pengelolaan data kepegawaian berbasis web pada Universitas Rahmatan Lil Alamin ini antara lain adalah yaitu pengolahan data manual, sistem terpisah, keamanan data lemah, ketergantungan pada personil, dan keterbatasan pelaporan dan analitik. Resiko yang sering terjadi pada saat sistem dijalankan antara lain adalah kehilangan data, kesalahan data atau human error, keamanan informasi, kurangnya skalabilitas, ketergantungan pada sistem yang lama, dan kurangnya dokumentasi. Analisis kebutuhan sistem. Beberapa kebutuhan sistem fungsional dan non-fungsional yang harus diperhatikan dalam perancangan sistem informasi pengelolaan data kepegawaian antara lain adalah yang pertama yaitu manajemen data pegawai, yang kedua manajemen absensi dan cuti, yang ketiga pengelolaan dokumen, yang keempat manajemen pengguna dan hak akses, yang kelima pemberitahuan dan notifikasi, yang keenam kemudahan penggunaan atau user friendly, yang ketujuh yaitu aksesibilitas, yang kedelapan keamanan data, yang kesembilan kinerja, yang kesepuluh adalah dukungan multibahasa. Analisis kebutuhan aktor dan akses masing-masing aktor. Yang pertama yaitu admin, di mana admin ini mengelola pengguna, sistem, dan keamanan. Hak aksesnya yaitu akses penuh ke seluruh fitur. Yang kedua yaitu pegawai. Kebutuhan sistemnya yaitu melihat data pribadi, mengajukan cuti, dan mengunggah dokumen. Akses datanya hanya untuk akses data pribadi dan pengajuan. Yang ketiga yaitu bagian TU, mengelola data pegawai, absensi, pelatihan, dan menyusun laporan. Aksesnya penuh ke data kepegawaian. Yang keempat yaitu manajemen universitas, mengakses laporan, agregat, dan statistik kepegawaian. Aksesnya hanya ke laporan strategis saja. Analisis teknologi. Hardware yang dibutuhkan untuk merancang sistem ini adalah yang pertama yaitu laptop dengan Core i7 dengan RAM 8GB, memori atau hard disknya 512 GB, layar resolution 1366 x 768, dan kabel USB. Untuk kebutuhan softwarenya yaitu menggunakan sistem operasi Windows, database MySQL, frameworknya Laravel, Node.js, dan API. Untuk perancangan sistemnya seperti yang tergambar pada use case diagram, yaitu terdapat 5 aktor. Yang pertama yaitu rektor, yang kedua adalah manajemen universitas, yang ketiga yaitu bagian tata usaha, yang keempat admin, dan yang kelima adalah pegawai. Sedangkan untuk tabelnya sendiri
seperti yang tergambar dalam kelas diagram, terdiri dari 7 tabel, yaitu tabel pegawai, tabel dokumen, tabel riwayat pendidikan, tabel riwayat pelatihan, tabel absensi, tabel jabatan, tabel dokumen, dan tabel user. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.